Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Semua ya, Ibu tuh senang banget bisa ketemu kalian di pagi hari yang cerah ini. Bisa sharing sama kalian. Nah, sebelum kita memulai materi kita, Ibu mau absen satu persatu ya. Afrizal ada? Ada, Bu. Oke, Jessie? Hadir, Bu. Oke, Gunawan? Ada, Bu. Oke, Taskia? Ada, Bu. Angel? Milka? Hadir, Bu. Natalia? Natalia? Oke, mungkin Natalia jaringannya sedang buruk ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ini mau ngasih tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih bakat dan minat kita? Next. Menurut kalian bakat itu apa sih? Ada yang berani jawab nggak? Nanti Ibu kasih poin plus. Saya, Bu. Atas kamu apa? Menurut saya, bakat itu kemampuan yang dimiliki seseorang yang harus dikembangkan. Keren. Ada yang punya pendapat lainnya? Oke, ada lagi yang mau berpendapat tentang apa sih bakat itu? Cukup ya, Ibu akan jelasin pengertian bakat. Kita bisa next. Jadi bakat itu adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek. Namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Nah, contohnya nih, seorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan. Next. Ada dua jenis bakat. Yang pertama ada bakat umum. Bakat umum ini merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Contohnya bakat menulis, bakat berpikir, semua orang bisa melakukannya. Yang kedua ada bakat khusus. Bakat khusus ini merupakan kemampuan yang berupa potensi. Artinya, tidak semua orang memiliki, misalnya pemimpin, penceramah, dan olahraga. Next. Selain itu ada bakat khusus yang lain. Contohnya nih, yang pertama ada bakat verbal. Bakat verbal ini tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Contohnya, seorang wawancara atau reporter yang melakukan pekerjaannya itu menggunakan kata-kata. Yang kedua ada bakat numerikal.
bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Contohnya seorang guru matematika atau akuntan yang bekerja di bidangnya yang hidupnya itu melihatnya angka terus. Yang ketiga ada bakat skolastik, yaitu kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka. Kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Ini merupakan kecerdasan dan pemrogramer komputer. Contohnya ada Newton, Einstein. Nah, yang keempat ini ada bakat abstrak. Bakat yang bukan kata maupun angka, tapi pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisi. Contohnya seorang pelukis atau arsitek yang menggunakan pikiran abstraknya itu untuk pola atau rancangan yang didesain sekreatif. Yang kelima ada bakat mekanik. Bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat engineering bidang perlistrikan. Biasanya itu ahli. Oke, next. Ada bakat relasi ruang atau spasial. Bakat untuk mengamati, menceritakan pola dua dimensi atau berpikir dalam tiga dimensi. Mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup. Melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyelesaikan informasi dalam ruang tiga dimensi. Ini merupakan contohnya ada Thomas Edison, Pablo Picasso, dan Ansel Adams. Yang ketujuh ada bakat kecepatan ketelitian klerikal. Nah, bakat ini tentang tugas tulis-menulis, meramu untuk laboratorium. Contohnya seorang sekretaris atau seseorang yang bekerja di dalam laboratorium untuk membuat laporan. Yang kedelapan ada bakat bahasa atau linguistik. Nah, bakat tentang penalaran analisis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, niaga, dan lain-lain. Oke, next. Tadi kita sudah membahas tentang bakat nih. Sekarang kita membahas tentang minat. Nah, minat itu apa sih? Anak-anak ada yang mau jawab nggak? Apa sih minat itu? Saya, Bu. Minat itu kayak keinginan dalam diri kita, dalam diri seseorang. Jadi tuh kayak kita tuh mempunyai minat, mempunyai keinginan dalam diri kita sendiri gitu, Bu. Oke. Ada yang mau menambahi mungkin? Mungkin Milka
atau Afrizal mau menambahi? Baik, kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Jadi, minat itu adalah dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan atau kebutuhan jenis. Nah, di sini ada jenis-jenis minat. Menurut Wilford 1956. Yang pertama itu ada minat vokasional, merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Nah, minat vokasional ini dibagi menjadi tiga. Pertama ada minat profesional, itu biasanya minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua ada minat komersial, yaitu minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lain-lain. Yang C, minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Sampai sini Ibu mau tanya, suara Ibu kedengaran nggak ya? Tidak, Bu. Tadi suaranya hilang-hilang, kurang keras. Oke. Kalau sekarang sudah keras? Oke, Ibu lanjut ya. Yang kedua ada minat avokasional, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualangan, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Oke, next. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang bakat dan minat, kita mau memberitahu nih, mau mengasih tahu persamaan bakat dan minat itu apa. Nah, persamaan di antara bakat dan minat ini yaitu perlu adanya pengembangan melalui belajar agar kemampuan dan keinginan yang ada dapat menjadi sesuatu yang nyata. Jadi, tidak hanya sebatas kemampuan dan keinginan saja, melainkan adanya kemajuan atau bentuk nyata dari apa yang dimiliki dan apa yang diminati. Oke, next. Kalau tadi ada persamaan, sekarang ada perbedaan bakat dan minat. Bisa di next. Bakat itu yang pertama aspek genetiknya lebih dominan. Jadi biasanya bakat itu diperoleh dari genetik, dari orang tua. Jadi turun-temurun. Jadi kalau orang tuanya ada yang pintar menyanyi, biasanya anaknya juga suka menyanyi gitu. Yang kedua natural. Yang ketiga lepas dari aspek suka maupun tidak suka. Yang keempat inherent. Dan yang terakhir tidak mudah untuk berubah dan permanen. Lalu kalau yang minat itu biasanya terjadi secara natural. Lalu mudah sekali berubah sesuai dengan tren yang ada. Biasanya minat itu kita ikut-ikutan. Ada orang yang lagi hype jadi content creator, kita ikut nih pingin.
aku minat nih di bidang content creator, tapi saat udah turun famous-nya sudah turun, kita jadi kayak minatnya juga berkurang. Nah, selanjutnya orientasinya pada hobi untuk kesukaan semata. Dan yang terakhir lingkungan di sekitar. Oke, next. Resiko kalau tidak kenal bakat. Nah, apa sih resiko kalau kita tidak kenal bakat? Yang pertama, rugi biayanya. Yang kedua, hilangnya peluang. Yang ketiga, lelah selalu untuk coba-coba. Yang keempat, rugi waktu. Dan yang terakhir, aspek lingkungan yang lebih dominan. Nah, tidak ikut tes bakat ini tuh ibaratkan perusahaan tanpa visi dan misi yang jelas. Contohnya, perusahaan atau sekolah yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas, warga-warganya atau karyawan-karyawannya pun juga tidak mengetahui tujuan dalam perusahaan atau sekolah ini tuh apa. Jadi dalam bakat atau minat, kita harus menentukan visi dan misi kita tuh apa supaya kedepannya tuh bisa lebih jelas. Yang kedua, ibaratkan sepeda motor tanpa speedometer. Yang ketiga, ibaratkan kendaraan tanpa manual book atau buku petunjuk perawatan dan pemakaian untuk kendaraan motor. Dan yang terakhir, ibaratkan mobil tanpa kontrol isi bensin. Baik, next. Faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Yang pertama ada faktor intern atau bawaan dari dalam. Nah, faktor bawaan atau genetik ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu. Dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Faktor hereditas sebagai faktor pertama munculnya bakat. Nah, dari segi biologi, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan segala tindakan dan verbal, intelektual, sekuensial, teratur, rapi, dan logis, sedangkan otak kanan cenderung berhubungan dengan masalah spasial, nonverbal, estetik, dan artistik secara atletis. Next, ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep secara optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Dikutip dari Aslor 1999-93. Next ada faktor ekstern. Faktor ekstern itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan terbagi atas yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar
dan tempat anak memperoleh pengalaman. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Selanjutnya, ada lingkungan sekolah. Suatu lingkungan yang dapat memengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Nah, biasanya lingkungan sekolah ini tuh menyediakan ekstrakurikuler. Biasanya murid-murid wajib untuk mengikuti minimal 1 ekstrakurikuler. Selanjutnya, lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Next. Cara mengembangkan bakat dan minat. Nah, cara mengembangkan bakat dan minat ini, yang pertama perlu keberanian. Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Keberanian akan memampukan kita melihat jalan keluar, berhadapan dengan berbagai kendala yang ada, dan bukan sebaliknya, membuat kita takut dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, perlu didukung latihan. Nah, latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan di sini bukan saja dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatan secara fisik. Yang ketiga, perlu didukung lingkungan. Lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat dan minat. Nah, biasanya fasilitas di sini tuh orang tua menyediakan anaknya untuk mengikuti les. Itu dibutuhkan fasilitas serta biaya lebih untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Selanjutnya, perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Di sini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada. Kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian mulai kita memikirkan jalan keluarnya. Oke, next. Kesesuaian antara bakat dengan cita-cita atau karir. Biasanya bakat yang kita miliki atau minat yang kita miliki itu menentukan cita-cita atau karir kita itu kedepannya seperti apa. Nah, bakat adalah sesuatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir, dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemiliknya bila berkesempatan untuk dikembangkan.
Next. Oke, kita udah di tahap terakhir materi. Nah, di sini ada contoh bakat. Yang pertama bermain musik. Sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira kalau bakat kita bermain musik, karir atau cita-cita kita di masa depan itu bisa menjadi apa? Saya mau tanya ke Afrizal, kira-kira bakat bermain musik itu karirnya bisa jadi apa? Halo Afrizal. Bisa diulang tuh pertanyaannya tuh. Oke, di sini kan ada bakat bermain musik. Nah, kira-kira kalau kita memiliki bakat bermain musik, karir kita ke depannya itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi musisi, Bu. Seperti apa? Disalurkan band atau apa gitu, Bu. Mungkin bisa jadi artis. Oke, bisa. Jadi vokalis atau penyanyi ya? Iya, Kalau Bu. Oke. Kalau menurut Jessie, bermain musik itu contoh karirnya apa? Mungkin nanti bisa menjadi pelatih di grup band-band tertentu di wilayah masing-masing gitu. Oh, jadi guru les gitu ya? Iya. Kita next. Contoh bakat yang selanjutnya ada menjahit. Nah, Ibu mau bertanya kepada Gunawan, kira-kira kalau bakat menjahit itu karir kita bisa menjadi apa? Jadi penjahit, Bu. Gimana? Jadi itu apa, buka butik begitu. Oke, buka butik. Kalau menurut Taskia, Bisa jadi desainer, Bu. oke, Desainer baju gitu-gitu. Oke. Kita next ke contoh bakat yang selanjutnya, yaitu melukis. Nah, menurut Angel, kalau memiliki bakat melukis itu karirnya apa? Oke, kalau menurut Milka? Menjadi seorang seniman, Bu. Oke, seniman ya. Bisa membuat galeri seni gitu. Selanjutnya ada contoh bakat bernyanyi. Nah, menurut Natalia, kalau bakat bernyanyi ini karirnya bisa menjadi apa? Oke, mungkin Natalia jaringannya sedang buruk ya. Mungkin ada yang mau bantu menjawab? Saya, Bu. Oke, Taskia apa? Bisa jadi penyanyi yang terkenal, bisa jadi juga jadi guru vokal atau jadi guru seni musik yang di sekolah-sekolah gitu. Oke, ada lagi yang mau menambahi? Sudah cukup ya. Sekarang kita udah di penghujung materi nih.
Ibu mau buka sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya Bu mau bertanya. Ya, Jessie. Begini Bu, terkadang kan kita seseorang itu mempunyai bakat, tetapi malu untuk menampilkannya, seperti kurang percaya diri dengan bakat yang dia punya. Nah, langkah pertama yang harus dia lakukan atau seseorang lakukan, semisal saya mempunyai bakat bernyanyi, tetapi saya kurang percaya diri. Nah, langkah pertama yang harus saya lakukan seperti apa ya Bu, supaya saya itu menjadi senang, percaya dirinya saya itu ada gitu Bu, kalau saya itu mempunyai bakat bernyanyi gitu. Terima kasih. Oke, nah untuk kita bisa nggak malu-malu lagi untuk menampilkan bakat kita, contohnya tadi Jessie berbakat menyanyi. Mungkin bisa diawali dengan dukungan dari orang tua atau dorongan dari orang tua untuk ikut les. Nah, di les musik ini biasanya tuh ada lomba-lomba kecil nih. Kalian bisa ikut atau Jessie bisa ikut lomba-lomba penyanyi untuk menumbuhkan bakat dan minat di bidang penyanyi. Kita ikuti step by step lomba-lomba mulai dari yang antar desa, 17 lalu antar kecamatan, antar provinsi, baru nanti antar kabupaten. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Oke, Taskia. Kalau menurut Ibu tuh bakat tuh harus dikembangin nggak Bu? Oke, menurut Ibu bakat itu perlu dan sangat untuk dikembangkan karena bakat itu kan biasanya hampir 90% itu dari genetik orang tua ya. Dan kita sudah punya natural bakat dari dalam diri kita. Jadi kita harus kembangkan, apalagi jika orang tua juga memiliki bakat yang sama, itu bisa lebih mudah kita mengembangkan bakat kita. Kita bisa ikut les, atau kita bisa mengikuti atau kita bisa berkontribusi di masyarakat atau lingkungan untuk mengembangkan kita, supaya ketika besok kita sudah menjadi wanita karir atau seorang pekerja, bakat itu bisa membantu kita untuk pekerjaan kita di kemudian hari. Seperti itu, Taskia. Jadi yang mau bertanya lagi? Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya mau bertanya. Ya. Katanya kita itu bingung tentang bakat. Nah, bagaimana cara kita dapat mengetahui apa sih bakat kita gitu? Oke, untuk mengetahui bakat itu kita harus melakukan explore diri. Jadi kita harus mengetahui jati diri kita itu sukanya di bidang apa, kita kerap kali melakukan apa. Contohnya, setiap kali kita melakukan kegiatan, kita selalu bernyanyi nih. Jangan-jangan bakat kita bernyanyi, atau
ketika ada tontonan televisi tentang MasterChef, kita menggebu-gebu untuk ikut memasak juga. Berarti kemungkinan Milka itu punya bakat memasak. Jadi kita harus eksplor diri kita banyak-banyak untuk melakukan hal yang membantu kita untuk mengetahui bakat dan minat kita itu apa. Bisa dimengerti, Milka? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Maria. Oke, untuk menjaga minat kita supaya stabil atau tidak goyang-goyang, kita harus mengupgrade minat kita secara berskala. Jadi misal kemampuan kita itu, pertama-tama kita bisa Maria tuh sukanya gitar. Nah, supaya tidak bosan kita terus, Maria mencoba ke alat musik drum. Lalu setelah Maria bisa memainkan alat musik drum, Maria ingin mencoba alat musik yang lain, contohnya biola atau piano dan lain sebagainya. Jadi kita upgrade minat kita secara berskala supaya tidak tenggelam oleh zaman, tidak ngikutin tren aja. Jadi kita harus terus berpikir ke depannya gimana supaya minat kita itu juga mengalami peningkatan. Seperti itu, Maria. Ada yang mau bertanya? Sama-sama. Mungkin Gunawan atau Afrizal ingin bertanya? Enggak, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Afrizal? Apakah bakat dapat berpengaruh di masa depan? Oke, bakat berpengaruh di masa depan. Menurut Ibu, bakat itu cukup mempengaruhi masa depan kita ya. Nah, bakat kita bisa menentukan karir kita. Jadi misal bakat kita itu menyanyi, mungkin kita bisa mengikuti sebuah ajang kompetisi. Kalau ini ada yang namanya Indonesian Idol. Kita bisa mengikuti itu. Kita bisa coach oleh pelatih-pelatih yang sudah profesional. Kita mendapatkan ilmu. Lalu kita bisa terjun sendiri untuk membuat album atau membuat lagu, lalu kita menjadi penyanyi. Itu sangat mempengaruhi karir kita. Jadi sebisa mungkin kita harus mengupgrade bakat kita, sebaik mungkin kita harus mengasah bakat kita. Jangan sampai kita telat untuk menyadari bakat kita, karena untuk karir kita ke depannya seperti apa. Seperti itu, Denis. Baik, Bu. Terima kasih. Baik.
Sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk bermain game. Nah, gamenya kali ini kalian siapkan sebuah kertas dan Ibu mau kalian tulis 3 bakat kalian dan 3 minat kalian di kertas tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit, apakah cukup atau kita perlu 10 menit? 10 menit mungkin, Bu. 10 menit. Sudah selesai, Bu. Oke, yang lain sudah selesai? Oke, nah sekarang Ibu mau tunjuk satu persatu dari kalian untuk membacakan 3 bakat dan 3 minat. Mulai dari Milka. Saya menggambar, dan untuk minat saya berminat untuk bermain musik. Terima kasih, Bu. Oke, minatnya tadi apa, Milka? Bermain musik. Bermain musik. Oke. Selanjutnya saya mau dengar dari Angel.
minatnya? Untuk minatnya apa? Oh, oke, it's okay. Sama. Selanjutnya saya mau dengar dari Natalia. Natalia, apakah sudah join? Ya, Bu. Oke, bakat dan minat kamu apa nih, Natalia? Bakat saya itu menyanyi, terus minatnya ahli linguistik. Oke. Selanjutnya, Askia. Bakat saya menggambar, memasak, sama bermain musik, Bu. Mungkin minat saya mau jadi guru musik atau vokal mungkin. Oke. Sekarang Jessie. Kak Jessie. Untuk bakat yang saya tulis ada menyanyi, menari, sama menggambar, Bu. Dan untuk minat mungkin seperti di bidang seni, seni tari begitu, terus di bidang olahraga seperti badminton dan berenang, Bu. Selanjutnya saya mau dengar dari Afrizal. Bakat saya yaitu bermain voli, bermain musik, sama bermain biliar. Minat saya ingin menjadi guru sama menjadi atlet negara. Yang terakhir saya mau dengar dari Gunawan. Gimana, Bu? Bakat dan minat kamu apa nih? Bakat saya bermain musik, minat saya berolahraga, Bu, sepak bola. Oke, sudah menjawab semua ya. Materi kita tentang mengenal bakat dan minat ini udah berakhir. Lalu pertemuan kita minggu depan kita akan membahas lebih lanjut tentang bakat ini. Sampai di sini Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih.